Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Puspita, NIM 25990102004. Izin Bapak yang terhormat, yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Ardi Prabowo, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal tesis saya, yaitu yang berjudul pengaruh model project based learning melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPAS di sekolah dasar. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya yang terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama mengenai kondisi ideal, yang kedua yaitu fakta yang terjadi pada saat ini, yang ketiga yaitu solusi atau arah dari penelitian. Nah, untuk kondisi yang pertama yaitu kondisi ideal, yaitu pendidikan dasar berfungsi membentuk fondasi berpikir kritis, kreatif, dan aktif peserta didik sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Dalam konteks kurikulum merdeka, guru dituntut menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, fleksibel, dan juga sesuai kebutuhan individu peserta didik. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi memberikan peluang bagi setiap peserta didik untuk berkembang optimal sesuai potensi, minat, dan juga gaya belajar masing-masing peserta didik. Selain itu juga penerapan model Project Based Learning atau disebut dengan PJBL sejalan dengan semangat pembelajaran aktif karena berfokus pada pemecahan masalah nyata secara kolaboratif sehingga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, serta meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu fakta yang terjadi pada saat ini. Nah, pada kenyataannya, proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau sering kita sebut dengan pembelajaran IPAS di sekolah dasar masih didominasi dengan metode konvensional seperti ceramah dan penggunaan buku teks secara pasif. Dalam proses pembelajaran yaitu yang dominan dalam pembelajaran itu ya adalah gurunya. Akibatnya peserta didik itu kurang aktif dan kurang antusias dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan hasil belajar peserta didik itu belum mencapai KKM. Nah, lebih lanjutnya yaitu penelitian dari Andrianto dan juga Ali Armadi tahun 2025, dia itu menunjukkan bahwa guru masih kesulitan mengaitkan konsep pembelajaran IPAS dengan fenomena kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran kurang kontekstual. Dan juga sementara itu Febri dan juga Tarpan pada tahun 2024 menemukan bahwa penerapan pembelajaran saintifik di IPAS belum optimal karena peserta didik belum banyak terlihat dalam aktivitas ilmiah. Kondisi serupa juga saya temukan di SD Muhammadiyah Muara Bungo, khususnya pada kelas 4, di mana keaktifan belajar peserta didik itu masih rendah dan juga hasil belajar pembelajaran IPAS itu masih di bawah standar. Nah, guru masih berfokus pada metode ceramah dan juga evaluasi hafalan, menyebabkan pembelajaran kurang bermakna dan tidak menumbuhkan kemampuan berpikir ilmiah peserta didik. Yang ketiga yaitu solusi atau arah penelitian. Dari penjelasan fakta yang ditemukan, yaitu untuk menjawab tantangan pembelajaran IPAS yang masih pasif dan juga berpusat pada guru, diperlukan inovasi pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan juga berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Salah satu strategi yang relevan adalah mengintegrasikan model pembelajaran project based learning atau sering disebut dengan PJBL dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada model project based learning ini menekankan kegiatan belajar berbasis proyek yang mendorong peserta didik merancang, melaksanakan, dan juga mempresentasikan hasil kerja terkait masalah nyata di lingkungan mereka. Nah, melalui penerapan model PJBL ini, siswa dapat berpikir kritis, dapat aktif dan berkolaborasi serta berinovasi langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dan
dapat menghasilkan hasil belajar peserta didik yang baik. Nah, sementara itu, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan konten, proses, dan juga produk belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa mendapat dukungan belajar yang sesuai kapasitasnya, sehingga tidak ada yang tertinggal maupun merasa bosan. Nah, ketika PJBL digabungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, proses belajar menjadi lebih inklusif, menantang, dan juga bermakna. Hal tersebut membuat peserta didik tidak hanya aktif dalam mengerjakan proyek, tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu setiap peserta didik mencapai potensi maksimal melalui variasi kegiatan, pilihan tugas, dan juga bimbingan personal. Dengan demikian, penerapan model project based learning melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi menjadi strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar serta keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPAS di sekolah dasar, serta mendukung implementasi kurikulum merdeka secara optimal di SD Muhammadiyah yang khususnya di kelas 4. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya merumuskan 3 rumusan masalah penelitian saya, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui model pembelajaran project based learning atau PJBL terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPAS di kelas 4 SD Muhammadiyah Muara Bungo. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui model pembelajaran project based learning terhadap peningkatan keaktifan belajar peserta didik di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS. Untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar serta keaktifan peserta didik sebelum dan juga sesudah diterapkannya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran IPAS di kelas 4 SD Muhammadiyah Muara Bungo. Dari ketiga rumusan masalah tadi, maka jawaban dari rumusan masalah, yaitu untuk jawaban rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui model project based learning terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPAS di kelas 4 SD Muhammadiyah Muara Bungo. Nah, jawaban dari rumusan masalah ini yaitu data dikumpulkan melalui tes hasil belajar yang diberikan sebelum dan juga sesudah penerapan pembelajaran, yaitu pretest dan juga posttest. Analisis dilakukan menggunakan uji statistik, misalnya uji T, untuk mengetahui signifikan perbedaan nilai. Hasil analisis diharapkan menunjukkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui model PJBL berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar karena siswa lebih aktif dalam merancang proyek, mengeksplorasi konsep IPAS secara mandiri, dan juga mengaitkan teori dengan praktik nyata. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui model PJBL terhadap peningkatan keaktifan belajar peserta didik pada mata pelajaran IPAS di kelas 4 SD Muhammadiyah Muara Bungo. Nah, untuk jawaban rumusan masalah tersebut, yaitu data diperoleh melalui observasi langsung, lembar keaktifan belajar, dan juga angket respon peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, analisis dilakukan secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif untuk menumbuhkan perubahan perilaku belajar, partisipasi dalam diskusi, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok proyek. Diharapkan hasil
Diharapkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam model PJBL itu dapat meningkatkan keaktifan peserta didik karena memberikan ruang bagi perbedaan minat, gaya belajar, serta kemampuan individu. Untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu apakah terdapat perbedaan antara perbedaan hasil belajar serta keaktifan peserta didik. Sebelum dan juga sesudah diterapkannya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui model pembelajaran PJBL terhadap pada mata pelajaran IPAS di sekolah dasar khususnya kelas 4 di SD Muhammadiyah Muara Bungo. Nah, perbandingan dilakukan antara data pretest dan juga post-test dari hasil belajar dan juga serta skor observasi keaktifan belajar sebelum dan juga sesudah perlakuan. Analisis dilakukan dengan uji beda paired sample test untuk mengetahui tingkat perubahan signifikan. Diharapkan hasil menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada hasil dan juga keaktifan belajar peserta didik yang menandakan efektivitas penerapan pendekatan berdiferensiasi melalui model PJBR dalam pembelajaran IPAS. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.